Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di mata kuliah Design for Responsive Web Design. Oke, di pertemuan 6 kali ini kita akan membahas ya lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Jadi di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang create, read, update, dan yang terakhir adalah delete. Nah, jadi sekarang kita akan bikin ya sebuah proses di mana kita bisa untuk menghapus data kita. Kalau sebelumnya kita sudah bisa menampilkan data kita, menambahkan data kita, lalu melakukan edit pada data. Nah, selanjutnya kita akan bikin untuk delete data, ya, untuk menghapus data. Oke, untuk proses penghapusan data ini, ya, jadi kita itu hampir sama ya dengan proses dengan edit. Artinya kita akan mengambil berdasarkan ID dari data kita tersebut, gitu ya. Nah, kalau di edit kemarin kan kita ngambilnya berdasarkan ID. Nah, setelah kita klik ID berdasarkan ID-nya muncul datanya. Kalau sekarang, kalau misalkan saya pilih misalkan data di sini, lalu saya klik delete, maka dia akan mencari ID ini dan menghapus data tersebut. Seperti itu, ya. Oke, saya akan langsung saja untuk prosesnya. Oke. Nah, silakan kita masuk dulu ke proses tampil data kita, itu di data dosen. Oke. Selanjutnya sebelumnya kita sudah bikin di sini untuk actionnya ya, untuk actionnya dan sebelumnya saya udah bikin yang namanya untuk edit di sini ya, untuk edit. Nah, jadi di sini di bawah ini ya, di bawah ini kita akan tambahkan untuk tombol delete-nya dulu ya. Kita tambahkan tombol delete-nya dulu di bawah sini. Oke, untuk tombol delete berarti kita pakai ini aja ya. Saya kopikan bagian ini aja ya. Buka dari buka PHP sampai tutup PHP silahkan dikopikan saja. Lalu pastikan di bawahnya. Nah, ini bisa kita ganti jadi delete ya. Jadi delete. Nah, untuk delete saya ganti ini buttonnya warnanya danger ya. Danger seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan cek ya. Saya cek tampilannya sudah muncul atau belum ya. Oke, di sini sudah muncul ya untuk tombol delete-nya. Ya, di sini sudah muncul untuk tombol delete-nya. Namun prosesnya kan belum ada ya. Prosesnya belum ada di sini. Oke, sekarang kita akan bikin untuk prosesnya. Nah, di sini nanti kan kita bikinnya seperti ini ya. Oke, di sini echo href ya, echo href lalu index ctphp pack data dosen underscore berarti kita bikin di sini adalah delete ya, delete. Nah, dan ID yang kita gunakan yaitu kita inisialkan dengan menggunakan ID juga, hampir sama ya dengan edit ya, jadi nggak ada masalah kalau misalkan sama. Ya, jadi di sini ada ID sama dengan RD ID dosen, berarti dia ngambil dari data dosen. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kelasnya ngambil di sini kelas button danger delete di sini. Oke, jadi di sini saya akan tambahkan sebuah desain ya, sebuah notifikasi di mana sebelumnya kita melakukan delete itu akan muncul sebuah notifikasi. Apakah kita yakin menghapus data ini? Nah, seperti itu. Jadi kita akan bikin seperti itu dia nanti. Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi ini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya ya. Jadi untuk bagian echo ini, buka PHP-nya ini kita akan bikin di sebelum href ya. Saya kopikan ini ya, Ctrl X saja, Ctrl X saja. Jadi setelah A di sini baru saya pastikan A href echo seperti ini. Nah, sampai ya, sampai pada ini saya kopikan ya untuk tutupnya ya dari kutip echo ini sama titik komanya dan tutup PHP sendiri. Saya Ctrl X ya, saya pastikan setelah ID dosen di sini. Berarti kutip satu ini ya, ini temannya ya, ini kan awalnya ya untuk indeks ya, ini temannya, berarti setelah ini saya pastikan. Nah, maka kebentuk seperti ini. Ya, terbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya ini kelas button danger ini udah benar ya, ini udah benar. Lalu saya tambahkan lagi di sini on click ya. Jadi kalau misalkan diklik ya,
Jadi akan muncul informasi, ya, return, confirm. Nah, yakin dat ya, yakin data ini dihapus. Nah, seperti ini, ya. Jadi kita bikin di sini, apakah Anda yakin, ya, Anda yakin menghapus data ini, ya, contohnya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti akan muncul informasi, sebuah konfirmasi, ya, apakah Anda yakin menghapus data ini? Nah, jika ya, nanti akan delete datanya. Namun jika tidak, ya tidak akan hapus datanya, gitu ya. Oke, di sini saya cobakan, ya. Ya, oke. Saya cobakan jalankan dulu. Ya, saya refresh dulu di sini. Oke, saya cobakan. Oke, saya coba klik di sini, ya, delete. Nah, dia muncul di sini, apakah Anda yakin menghapus data ini? Kalau misalkan oke, nanti dia akan pergi ke data dosen delete. Nah, tapi kan di sini kita kan belum bikin data dosen delete, ya. Jadi dia akan kosong di sini, maaf halaman tidak ditemukan. Nah, jadi kalau misalkan kita cancel, ya udah dia nggak akan menghapus data tersebut, gitu. Oke, saya cobakan untuk cancelnya. Kalau saya klik cancel di sini, ya berarti nggak ada muncul data sama sekali. Nah, seperti itu dianya. Nah, kita lanjut, ya, kita lanjutkan. Nah, berarti untuk tombol kita sudah berhasil kita bikin di sini, ya. Tombol kita sudah berhasil bikin di sini. Oke, sekarang kita akan bikin untuk proses delete-nya. Namun sebelumnya, jangan lupa bikin di indeksnya, ya. Jangan lupa bikin di indeksnya, yaitu untuk proses pack data delete-nya. Oke, jadi silahkan ini di copy, ya. Kita berada di indeks, ya. Copy. Nah, ini berada di indeks admin, ya. Pastikan berada di indeks admin dan ada di bagian pack, ya, untuk pengaturan packnya. Jadi data dosen delete. Nah, di sini data dosen delete juga. Oke, data dosen underscore delete, data dosen underscore delete. Jadi ketika kita klik, nah, jadi dia akan pergi ke data dosen delete. Otomatis kita harus tambahkan di sini, ya, sebuah file baru dengan nama data dosen delete. Jadi silakan dibuka PHP, buka dan PHP tutup, lalu di save, ya. Pastikan dia ke save berada di folder admin, ya. Di sini data underscore dosen underscore delete titik php. Oke, lalu kita save. Oke, nah lanjut kita akan bikin coding untuk menghapus datanya. Oke, langkah pertama tentu kita akan lakukan include dulu, ya. Kita memanggil koneksi kita terlebih dahulu. Oke, titik 2 garis miring seperti biasa, ya, karena koneksi kita berada di luar, maka dibikin titik 2. Oke, SQL underscore query. Nah, string count, ya, ini jangan lupa untuk mengkoneksikannya. Nah, lalu kita bikin di sini delete, ya, from, ya, hapus dari tabel dosen, ya. Ini nama tabel kita, where, ya, ID apa? Nah, kita kembali lagi tadi, ya. Kita menghapus berdasarkan ID-nya berdasarkan ID dosen. Otomatis di sini kita bikin delete from tabel dosen where ID dosen. Nah, jadi di mana ID dosennya sama dengan, ya, berarti di sini string underscore get, ya. Jadi dia mengambil get apa? Yaitu get inisial ini, ya. Dia mengambil get ID-nya. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, lanjut baru kita munculkan echo. Nah, baru kita pergi kemana dia perginya lagi, yaitu perginya ke kalau misalkan berhasil di delete, dia akan muncul lagi ke data dosennya. Tuh, jadi kita tambahkan seperti ini aja. Script language
sama dengan JavaScript confirm, ya. Sini muncul data berhasil dihapus jika datanya memang berhasil dihapus, ya. Oke. Baru pergi dia nanti jika muncul notifikasinya, confirmnya, baru dia pergi ke halamannya, dokumen titik location, ya, sama dengan data underscore dosen. Lalu kita tutup scriptnya. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan cobakan, ya. Kita akan cobakan apakah proses kita ini bisa menghapus datanya atau tidak, ya. Oke, sekarang kita cobakan. Oke. Nah, di sini saya akan coba hapus data ini, ya. Saya akan coba hapus data ini, saya klik data ini, delete, ya. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Lalu saya klik OK, atau mungkin saya coba cancel aja, ya. Kalau cancel berarti dia tidak jadi menghapus datanya nih, ya. Tapi kalau misalkan saya klik OK, maka dia akan memproses dan muncul informasi data berhasil dihapus. Oke. Maka data Simansari tadi hapus jadinya. Nah, di sini muncul data underscore dosen. Nah, di sini saya salah nih sepertinya. Oh iya, di sini salah, ya. Data underscore dosen. Harusnya bikinnya seperti apa di sini? Yaitu index.php dan datanya pack sama dengan data dosen. Nah, seperti itu. Ya, harusnya bikin seperti ini. Maka dia akan pergi. Karena tadi saya bikin cuma data underscore dosen, ya, maka filenya tidak ditemukan. Nah, jadi kita harus bikin index.php dan datanya pack sama dengan data dosen, ya. Jadi akan pergi dia ke halaman yang awal, ya. Oke, saya akan coba cek di sini. Oke, data Mayansari tadi hilang, ya. Data Mayansari tadi hilang. Nah, jadi itu proses untuk menghapus data, ya, untuk menghapus data. Oke, selanjutnya saya akan cobakan, ya, proses untuk menghapus data secara multi. Artinya kita bisa menghapus data secara banyak, ya, menghapus data secara banyak. Oke, di sini, ya, silakan kita masuk ke codingan data dosen di sini, ya, data dosen di sini. Oke. Nah, jadi di sini kita akan tambahkan sebuah tombol, ya, di mana kita bisa melakukan proses penghapusan data di sini, ya. Oke. Jadi pertama kita tambahkan tombol dulu di sini. Kita tambahkan di bawah huruf ini aja, ya. Oke, saya coba pakai ini aja, ya. Oke, saya kopikan ini aja. Lalu saya pindahkan ke atas, ya. Jadi saya pakai tombol dan delete tadi, ya, tombol delete dan tadi saya kopikan saja. Saya pastikan di bawah untuk tombol tambah data, ya, tombol tambah data. Saya pastikan di sini aja, paste di sini. Oke, jadi di sini saya tidak menggunakan yang namanya href, ya, saya tidak menggunakan href. Jadi ini saya hapus, ya, ini saya hapus. Nah, ini saya ganti jadi input, ya. Tipenya adalah submit, ya. Submit. Nah, itu. Lalu name-nya adalah name saya bikin di sini tombol underscore delete.
Nah, seperti itu. Nah, baru kelasnya di sini btn danger. Oke, jadi ketika diklik on click ya, dia akan masuk. Oke, saya tambahkan di sini JavaScript. Oke, JavaScript, lalu return confirm. Nah, akan muncul informasi ini ya, muncul informasi ini. Nah, selanjutnya saya tambahkan value. Value-nya adalah hapus delete data, seperti ini aja. Oke, berarti ini saya hapus ya. Saya hapus. Jadi dia muncul seperti ini. Input TP submit. Oke, seperti ini. Saya refresh ya. Saya save lalu saya coba jalankan di sini. Muncul atau tidak? Oke, di sini ada muncul delete data. Oke, di sini berarti ada kesalahan di sini nih. Oke. Oh ya, di sini saya akan pakai paragraf di sini ya. Jadi paragrafnya saya pindahkan ke bawah ya. Saya pindahkan ke bawah dari input delete kita. Save. Ya, saya coba refresh lagi. Nah, jadi ini tombol tambah, ini tombol untuk delete data. Oke, karena kita karena kita menghapus data secara banyak, otomatis kita harus tambahkan checkbox di sini ya, checkbox. Nah, checkbox dengan menggunakan checkbox artinya kita bisa memilih data mana saja yang ingin kita hapus ya, data mana saja yang ingin kita hapus. Jadi kita bisa tambahkan checkbox di sini. Nah, cara untuk menambahkan checkbox ya, untuk menambahkan checkbox kita bisa tambahkan dia. Oke, jadi di sini di sebelum nomor ya, sebelum nomor kita tambahkan sebuah field baru lagi ya. Di sini saya kosongkan saja ya, saya kosongkan saja seperti ini ya. Copy, di bawahnya juga seperti itu, saya kosongkan juga ya. Lalu di atas nomornya ya, di atas bagian nomor. Nah, bagian nomor ini baru kita tambahkan untuk proses menampilkan checkboxnya. Nah, checkbox seperti ini. Nah, saya bikin di sini type. Oke, sorry. Oke, saya bikin inputnya dulu. Input ya, type sama dengan, nah tipenya apa? Itu tipenya adalah checkbox. Oke, checkbox. Lalu name. Nah, name-nya saya ganti dia jadi ID underscore dosen ya. Jadi harus samakan ya nama database-nya ya. Ini sebenarnya menentukan kalau dia itu bisa dipilih secara banyak ya. Kalau tanda kurung seperti ini dia menentukan kalau dia bisa dipilih secara banyak. Jadi kalau ID dosen ini untuk nama dari sesuai dengan database-nya. Lalu kita tambahkan value-nya ya. Nilainya adalah, nah, lalu kita bikin di sini PHP buka, PHP tutup ya. Berarti di sini echo. Oke, kita sesuaikan apa namanya. Di sini kan kita ngambil ID dosen ya. Otomatis dia di sini menampilkan untuk data dosen. Berarti di sini kita bikin RD ID dosen. RD ID string RD ID dosen seperti ini. Oke. Jadi kita bikin string RD ID dosen. Oke, jadi kita coba tampilkan. Oke, jadi dia seperti ini. Jadi nanti kita bisa pilih ya data-data mana saja yang ingin kita hapus. Ya, kita bisa pilih data-data mana saja yang ingin kita hapus seperti ini. Oke. Nah, jadi mungkin kalian boleh menggunakan nomor atau boleh menambahkan langsung di sini. Ya, jadi terserah kalian. Atau mau diganti ini jadi nomornya ini diganti jadi checkbox juga boleh. Ya, tergantung dengan keinginan kalian sendiri-sendiri. Oke, kalau saya biarkan saja seperti ini. Ya, biarkan saja seperti ini. Oke.
Nah, selanjutnya karena kita sudah bikin untuk checkboxnya, untuk pemilihan data saja yang mana kita hapus, tentu kita bikin prosesnya untuk menghapus data secara banyak. Namun untuk memproses sebuah name, ya, memproses sebuah name, tentu kita menggunakan namanya form, ya. Tentu kita harus bikin yang namanya form, ya, bikin sebuah form. Nah, jadi kita harus bikinkan sebuah form terlebih dahulu, ya. Kita bikinkan form sebuah terlebih dahulu di bagian atas tombol dari input ini, ya, di bawah atas tombol input ini. Oke, jadi lebih simpelnya artinya kita harus bikin formnya itu di atas tabel, yaitu jadi sebelum tabel. Nah, jadi di sini ya, di sini kita cek di sini tabel, ya, tabel. Nah, dan tutup tabelnya ada di sini. Nah, di atas tabel tersebut ada div, ya, ada div di sini. Nah, di sini juga ada div-nya. Oke, jadi nanti di bawah div ini kita akan bikin tutup formnya, ya, tutup formnya. Dan di atas div ini kita bikin untuk formnya. Nah, berarti kita bikin di sini formnya. Oke, kita bikin form, ya, action. Nah, form action sama dengan, nah, kita bikin seperti apa? Yaitu index.php, tanda tanya, pack sama dengan, ya, data underscore dosen underscore multi delete. Nah, seperti ini aja. Oke, lalu kita bikin metodenya adalah post, ya. Untuk formnya udah kita bikin nih, ya. Oke, dan dia akan pergi ke index.php pack sama dengan data dosen underscore delete multi delete, ya. Metodenya adalah post. Lalu otomatis kita harus bikin juga di sini adalah untuk tutup formnya. Oke, sampai di sini kita sudah selesai proses untuk di data dosennya. Tinggal lagi kita bikin sebuah file baru lagi untuk membuat proses multi delete. Namun sebelumnya ingat, jangan lupa untuk bikin pack di indeksnya. Berarti di sini kita bikin juga, ya, data dosen underscore delete underscore multi delete, ya. Di sini juga multi delete. Oke, kita bikin filenya, new file, lalu kita bikin buka PHP, tutup PHP, kita simpan, ya. Pastikan tersimpan, ya, di folder adminnya. Oke, data underscore dosen underscore multi delete titik php. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita akan bikin proses untuk multi delete nya. Oke, kita bikin pertama seperti biasa, ya, kita tambahkan include dulu, ya, untuk memanggil koneksi kita, koneksi titik php, ya. Lalu kita bikin proses seperti ini, if, ya, jika is set, ya, jadi isi dari string underscore post dari mana? Yaitu post dari ID dosen kita, ya, ID underscore dosen. Ingat, ya, di sini ada ID kita, ya, ID dosennya, ya, pas di bagian checkbox tadi. Jadi dia ngambil ini nih, ya. Jika ini bagian ini berisi, ya, berisi, is set artinya dia berisi, ya. Nah, dia akan lakukan proses, ya. Prosesnya apa? Melakukan proses perulangan, ya. Jadi for each ini artinya dia melakukan proses perulangan, ya. Nah, string underscore post dari ID yang dipilih, ya, di sini ID underscore dosen seperti ini. Nah, kita tentukan dia as, ya, as string ID, ya. Jadi ini lebih simpel aja. Jadi dia tentukan ini sebagai as dia sebagai ID. Nah, di mana string query sama dengan, nah, delete from tbl underscore dosen, ya, where ID gurunya, ya, ID guru, ID dosennya, ya, sama dengan tanda tanya seperti ini dulu, ya, tanda tanya seperti ini dulu. Oke, di bawahnya kita bikin, ya, proses delete nya
delete sama dengan kita harus koneksikan dia terlebih dahulu, string con, ya, bikin seperti ini, prepare. Jadi ini artinya bagian query ini kita harus koneksikan dia, ya, query seperti ini. Oke, baru kita bikin lagi string del. Bin param. Jadi dia menganalisis parameternya, ya. Kita tentukan parameternya sebagai i, di mana dia mengambil dari string id, ya. Lalu dia akan lakukan proses delete, ya. Dia akan eksekusi untuk delete-nya. Execute. Oke, seperti itu. Ya. Kalau nanti sudah berhasil, maka dia akan pergi ke data dosen. Ini saya kopikan aja ya. Di bagian data dosen delete tadi, saya kopikan saja di sini. Yang bagian echo-nya, ya. Copy, saya pastikan di bawah tutup kurung, ya. Echo JavaScript data berhasil dihapus, ya. Index.php data dosen. Nah, jadi ini proses untuk multi delete kita. Ya, ini proses untuk multi delete kita. Nah, jadi proses for each di sini gimana? Ya, karena kan kita ingin menghapus data kita secara banyak ya. Jadi dia akan menghapus data kita itu secara berulang, tergantung berapa banyak data yang kita ingin hapuskan. Nah, oke, sekarang kita akan cobakan apakah bisa atau tidak ya. Saya cobakan di sini. Oke, saya coba hapus dua data ini ya. Oke, saya pilih dulu dua data ini. Saya coba klik delete data. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Saya klik OK. Saya diproses, data berhasil dihapus. Oke, dan oke, data kita berhasil dihapus semuanya. Nah, jadi itu dia proses untuk menghapus data dan melakukan hapus data secara banyak. Oke, jadi silakan nanti kalian cobakan untuk menghapus data secara banyak ya, dan juga menghapus data satu persatu untuk data mahasiswa dan data mata kuliah. Oke, nah jadi tugasnya adalah membuat delete data ya, menghapus multi delete dan delete data untuk data mahasiswa dan data mata kuliah. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Silakan dicobakan ya, untuk video tutorial ini. Silakan dikerjakan tugasnya juga. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.